Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, umur yang bermanfaat, keluarga yang bermanfaat, amal yang bermanfaat. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nabi akhir zaman, penutup para rasul, yang mana risalahnya bisa kita pelajari sampai hari ini, yakni di dalam Al-Quran. Termasuk kenikmatan bagi kita, umat akhir zaman ini, Al-Qurannya sudah lengkap, nabinya, yakni Rasulullah SAW, yang menjadi contoh cara pelaksanaan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah lengkap. Tinggal kita ikuti, tinggal kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sekarang sudah mulai masuk kepada sepertiga yang tengah, dan sebentar lagi juga masuk kepada sepertiga yang terakhir. Di dalam bulan Ramadan ini ada ibadah-ibadah khusus yang mana hanya dapat dilaksanakan pada bulan Ramadan, seperti siamnya nih pasti nggih. Kemudian seperti sholat tarawih yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan juga nanti pada akhir 10 hari terakhir niku enten iktikaf. Iktikaf niku adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkholwat menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam beriktikaf, yakni masalah hadas besar. Hadas besar. Sebagaimana yang kita ketahui, hadas kecil itu dapat dibersihkan dengan cara berwudu mawon. Kita akan terkena hadas kecil apabila kita pipis ataupun buang air besar Buang air kecil, buang air besar, maka kita terkena hadas. Meskipun sudah dibersihkan najisnya, maka keadaan kita masih berhadas. Orang yang masih berhadas kecil dilarang satu, sholat mesti dilarang sholat. Dua, dilarang melih. Nggak tahu Wes langsung mawon. Orang yang berhadas besar. Nah ini bedanya dengan orang yang berhadas kecil. Orang yang berhadas besar adalah kita bahannya. Dilarang orang yang berhadas besar itu satu, membawa Al-Quran kemana-mana, mushaf Al-Quran. Kalau Quran terjemah, banyakan terjemahnya daripada ayatnya, maka masih tidak apa-apa. Maka karena disebutnya sebagai terjemah. Tapi kalau yang dibawa itu tafsirnya, umpamanya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain niku antara tafsirnya dengan ayatnya, banyakan ayatnya, niku masih tidak boleh membawa Al-Quran. Orang yang berhadas besar membawa Al-Quran tidak boleh. Orang yang berhadas besar membaca Al-Quran tidak boleh. Tapi ini hafalan Ini hafalan diperbolehkan, Dari hafalan, baca dari hafalan itu boleh. Tapi ini mocong itu boten angsal. Kemudian orang yang berhadas besar dilarang apalagi? Dilarang tawaf. Tawaf di Ka'bah nih dilarang tawaf. Kemudian orang yang berhadas besar dilarang apalagi? Dilarang berdiam di masjid. Nah, termasuk iktikaf niku. Iktikaf niku salah satu syaratnya harus bersih dari hadas besar. Nek jenengan ke masjid dalam keadaan hadas besar, niku hanya diperbolehkan kalau jenengan liwat mawon. Nyebrang antara pojok satu ke pojok lain, seret numpang liwat berhadas besar itu diperbolehkan. Umpamanya di rumah jenengan airnya tidak ada, jenengan mau nunut mandi besar di masjid umpamanya,
Terus kok kamar mandinya di sebelah sana dari masjid. Jenengan liwat ngoten tidak apa-apa. Sing ndak boleh, seret pas tengahan liwat longgo dhisik. Longgo sik. Niku termasuk berdiam di masjid. Ini tidak boleh. Nah, ketika kita akan beriktikaf perlu diperhatikan hadas besar niki harus disucikan dahulu. Nah, bagaimanakah cara menyucikan hadas besar? Kalau hadas kecil gampang ya, tinggal berwudu saja. Kalau tidak ada air, wudu itu dapat diganti dengan bertayamum. Kalau berwudu menggunakan air, kalau bertayamum menggunakan debu suci, bukan sembarang debu ya. Jenengan moro-moro ngepluk-ngepluk karpet ini, pat satu debu ini debu kotor, debu penyakit, mboten angsal didamel untuk bertayamum. Atau jenengan ngambil debunya dari atas lemari gitu, seret sampai wireng niku nggih mboten angsal untuk bertayamum. Bertayamum niku menggunakan so'id. So'id bahasa Al-Qur'annya itu so'id. So'id niku ya so'ada, kalau asal katanya niku so'ada sing naik, so'ada sing tinggi sing naik. Maksudnya sing tinggi sing naik niku nopo? Nggih, debu yang ada di tengah-tengahnya niku, yang nempel di tembok tidak terlalu tinggi, nek terlalu tinggi niku ireng, tidak terlalu rendah. Yo debu sing ireng, sing tengah-tengahnya tadi. Di tembok yang di tengah itu. Nah, so'id di sini. Kemudian bagaimanakah cara kita bertayamum? Ada dua cara hadirin sekalian. Berbeda pendapat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di mengusap tangannya. Ketika kita bertayamum, pertama kali yang kita lakukan apa? Niat pasti nggih. Niat tayamum. Untuk apa? Pengganti dari wudhu, mengangkat hadas kecil, fardu lillahi ta'ala. Gitu ya, karena mau sholat fardu. Kemudian, apa yang dilakukan? Kita tepuk. Kemudian ada dua perbedaan. Pendapat yang pertama, diketroknya tek. Kemudian digunakan ke muka. Ada pendapat yang lain. Gini, terus ditiup ala kadarnya. Enggak sampai niup nemen-nemen. Ngoten mawon. Sedikit. Gitu ya. Supaya yang kotor-kotor niku terbang. Kemudian, setelah itu, mengusap muka satu kali. Yang jempol niki di pelentingan niki, kemudian telunjuknya di nopo niki, tempat tumbuh rambut, kemudian langsung seret ke bawah, loh, selesai. Itu baru muka. Kemudian setelah muka, apa yang dilakukan? Nah, setelah itu, ambil lagi. Ambil lagi. Jangan dari tempat yang sama, agak geser sedikit. Flek. Entah jenengan begini boleh, entah jenengan tiup sedikit, ngoten mawon boleh. Yang mengusap tangan niki ada dua pendapat. Pendapat yang pertama disamakan seperti wudhu. Kalau wudhu kan sampai niki sikut nggih. Maka niki mulai dari ujung ditarik ke siku, ditarik lagi ke atas. Satu kali. Kemudian setelah kanan baru kiri. Telunjuk ketemu telunjuk, seret tarik ke depan. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, di Al-Qur'annya enggak ada sampai siku gitu ya. Ketika mengatakan tayamum itu hanya tangan saja. Maka seret, ngeten cukup. Nah gitu nggih, bertayamum. Itu pengganti wudu. Kalau tidak ada air. Jenengan berhadas masuk waktu sholat, kok tidak ada air, maka jenengan boleh bertayamum. Nah gitu nggih, bertayamum. Kalau masih jauh-jauh gitu nggih, belum masuk waktu sholat, tapi wis gak ono banyu ngeten nggih. Langsung tayamum, terus kemudian ketemu air, jenengan wajib wudu. Wajib wudu. Wong nemu air. Belum masuk waktunya sholat. Gitu nggih. Nemu air, wajib diganti menjadi wudu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan seperti ini. Waktu malam jenengan ngimpi basah. Terus bari ngono. Tangi-tangi kok wis assalatu wassalamu alaik. Waduh. Iki apa iki? Moro-moro sahure cepet-cepetan. Gak sempat mandi. Mantun ngoten, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk kamar mandi. Loh, gak ono banyu.
Ya nopo iki? Ya nopo nih? Mandi besar diganti pakai apa nih? Nggak ada air. Apa dengan wudhu? Oh, ya kan nggak ada air. Ah, ini sudah pernah kejadian ketika zaman sahabat dulu, ketika zaman Nabi Muhammad SAW dulu. Nabi Muhammad menemui ada seseorang sahabat nih, gitu gitu. Jadi dia gulung-gulung di tanah, gitu, kan padang pasir nih, gulung-gulung, mereka kan tahu mandi besar niku, ya nopo, mengalirkan air seluruh tubuh kan gitu. Nek wudhu, niku kan mengalirkan mencuci anggota-anggota wudhu. Terus kalau diganti dengan tayamum, anggota wudhu tetap wajah dan tangan pakai debu. Nek mandi besar, ngantene ya apa? Ya berarti adus karo debu. Golong-golong debu ngeten. Ditanya oleh Rasul, "Kenapa? Junub ya Rasulullah." Gak usah ngono. Kemudian diberitahu oleh Rasulullah, "Cukup sampean tayamum." Nah, disitulah penggantinya kalau mandi besar nggak ada air. Ya wis cukup tayamum saja. Untuk nopo? Untuk satu kali sholat. Gitu ya. Jadi jenengan tayamum untuk satu kali sholat. Ketika nanti akan sholat duhur, meskipun tayamumnya ini belum batal, jenengan tayamum lagi kalau masih belum menemukan air. Tayamum lagi. Gitu ya. Karena memang tidak ada. Kan seperti itu. Nah, sekarang hadirin sekalian. Niki, apakah kita sudah tahu bagaimanakah tata cara mandi besar? Sudah tahukah kita? Nah, kita coba mengingat-ingat kembali nih, supaya ingat. Kalau tadi pengganti mandi besar, nggak ada air, tinggal tayamum toh. Gitu ya. Kita sudah tahu caranya tayamum. Kemudian cara mandi besar bagaimana? Pertama, yang perlu kita lakukan ketika mandi besar niku, nopo? Pastilah niat. Niat mandi besar, mandi janabah untuk mengangkat hadas besar. Gitu ya. Di raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Fardu lillahi ta'ala. Kemudian, setelah itu apa yang dilakukan? Kita cuci tangan kita. Oh, niki. Kuku-kuku sing ireng-ireng niku diresiki. Set. Karena kalau tidak ada cebok, kita pakainya tangan untuk mandi besar. Maka tangan ini harus dibersihkan dulu. Tangan harus bersih duluan. Sisa-sisa lem harus bersih. Kemudian bekas garuk-garuk ireng-ireng itu dibersihkan. Bersih, setelah bersih baru. Kemudian setelah tangan mana lagi? Bersihkan tempat keluarnya mani tadi. Nah, gitu, dibersihkan sampai tidak ada bekas. Setelah bersih baru masuk. Nopo? Wudhu seperti wudhunya sholat. Mulai dari cuci tangan, kumur, istinsyak, membasuh muka, membasuh tangan, kepala sampai kaki. Setelah selesai, tangan dibasahi, kemudian menyela-nyela rambut yang ada di dalam tubuh kita. Rambutnya tebal, di sela-sela sampai seluruh patak ini basah. Patak. Niki napa? Patak niku napa? Kulit kepala gitu. Sampai kulit kepala niki basah. Dicari yang belum basah. Dicari. Basahin. Setelah basah, dicari lagi rambut. Pemane jenengan gak ada jenggot kayak kula ngeten. Jenggotnya di sela-selanya. Golek sampai basah. Sampai kulitnya niki basah. Setelah itu baru diguyur kepala 3 kali, biar sampai dengan apa? Setelah diguyur, setelah dibersihkan itu tadi, bukan dibersihkan gitu, apa? Setelah dibasahi kulit kepalanya, diguyur, kemudian diratakan, cepit-cepitan telinga, ketek-ketek ngeten, ketek tengah, ketek pinggir, dalam hidung, bahkan kalau perlu gigi nih disikat pakai apa? Pakai jari ngeten. Kemudian niki apa? Lipatan-lipatan dagu dibersihkan 3 kali. Kemudian badan juga diguyur sebanyak 3 kali. Sela-sela jari tangan, sela-sela jari gigi, selempitan-selempitan semuanya dibersihkan, dikenakan air semuanya. Nah, setelah itulah baru namanya nopo? Telah sempurna mandi besarnya. Telah dihukumi terangkat hadas besarnya. Nah, gitu. Jadi tidak usah sabun, tidak usah keramas. Gitu. Tidak usah sabun, tidak usah keramas, tidak usah sikat gigi, tidak usah nopo? Sabun wajah, tidak usah. Itu semuanya sudah selesai, bersih. Kapankah pakainya? Kalau sudah selesai itu tadi. Gitu.
Jadi mulai dari guyur 3 kali kepala, bukan mulai dari situ, sampai mengguyur kepala 3 kali dan mengguyur badan ini tadi 3 kali, sudah ke seluruh badan, airnya sudah sampai ke seluruh badan, ini hadas besar sudah terangkat. Kalau mau ditambahi dengan sabunan setelah itu. Nah, gini. Gak usah andu-andi sih. Setelah selesai, oh hadas sudah terangkat, maka jenengan mulai sabunan, tambahi kramasi. Jadi jangan salah. Salah ya nopo? Langsung keramasan. langsung langsung sabunan, langsung facial. Jangan seperti itu dulu. Itu kalau nyontoh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah sah? Gini, apakah sah? Kalau kita berniat, Bismillah, niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, gitu ya. Mandi junub untuk menghilangkan hadas besar, fardu lillahi ta'ala. Setelah niat, jenengan langsung nyemplung kolam. Belum, airnya kan langsung terkena seluruh badan. Langsung renang ya, sudah masuk telinga, sudah keselempit-selempitan semuanya. Apakah sah seperti itu? Sah, hadirin sekalian, sah. Sah. Tapi nek jenengan nggak ada kolam, nek ada kolam nggih boten napa. Nek jedingan kamar mandi jenengan cemplungi. Yo entek habis airnya gitu. Maka kita tidak bisa pakai cara yang seperti itu. Kita gunakan saja cara Nabi Muhammad SAW. Mulai nggih, coba kita ingat-ingat lagi. Niat, cuci tangan, bersihkan jari-jari, bersihkan tempat keluar maninya, kemudian menyela-nyela rambut, rambut kepala, rambut jenggot gigi. Setelah itu guyur kepala dan detailing gitu. Kemudian guyur badan didetail. Nah, ini sudah selesai. Hadas sudah terangkat. Nah, hadirin sekalian, inilah tata cara untuk mengangkat hadas besar, gitu ya. Hadas besar supaya kita tidak berstatus hadas besar terus. Kalau berstatus hadas besar, larangan ini kata. Bahkan makan minum pun menjadi makruh, gitu ya. Kalau kita dalam keadaan mandi junub besar itu ya, dalam keadaan hadas besar, makan minum niku makruh. Jadi makruh. Maka Rasulullah bagaimana? Kebiasaan Rasulullah ya, ketika Rasulullah SAW setelah berkumpul dengan istrinya, guyon kali istrinya beliau. Kemudian kalau beliau mau tidur atau kalau mau sahur, niku beliau wudu dhisik paling tidak. Wah, banyune wadem, adus kaduen. Maka apa yang dilakukan? Wudu. Nah, gitu. Setelah berwudu baru jenengan sahur, tidak jadi makruh, gitu. Makan minum tidak jadi makruh. Sudah berwudu dulu. Mandinya kapan? Kalau mau sholat, gitu. Kalau mau sholat. Kemudian bagaimana hukumnya? Kalau junub masuk waktu fajar. Nah, gitu. Dalam waktu Ramadannya tadi gini, junub, terus habis itu gak sempat mandi, wis adzan subuh. Apakah sah puasanya? Sah, hadirin sekalian. Tidak usah takut, gitu. Sah siamnya. Boten batal, sah. Tapi nek jenengan keluarnya itu setelah fajar, gitu. Dikeluarkan dengan sengaja, maka niki yang batal, gitu. Ini yang batal. Dikeluarkan dengan sengaja setelah terbit fajar, maka menjadi batal. Tapi kalau keluarnya sebelum fajar, terus belum sempat mandi setelah masuk fajar, maka tidak membatalkan siam. Sah dengan siam. Nah, hadirin sekalian, semoga kita lebih berhati-hati lagi dengan mengetahui ilmu ini tadi. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.